Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat kembali berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada baginda besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan yang merupakan figur panutan, yang seluruh perilakunya, yang seluruh tindak tanduknya selalu mencerminkan keindahan-keindahan agama Islam. Yang ulun hormati lagi ulun muliakan Muallim Guru Ahmad Maulana Yusuf, yang ulun hormati lagi ulun muliakan Muallim Guru Kokoh Nugraha Ramdana, yang ulun hormati lagi ulun muliakan pula Muallim Guru Mujibur Rahman, serta guru-guru lain yang tidak dapat ulun sebutkan nama sidin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun kepada beliau seberataan. Duduknya ulun di sini selaku MC yang akan membawakan kegiatan kita pada malam hari ini. Acara kita yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muslim. Acara selanjutnya yaitu acara muhadharah atau ceramah singkat yang akan dibawakan oleh 3 orang santri, dan acara berikutnya yaitu pembacaan doa serta penutup. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai acara kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita lanjut kepada sesi acara kegiatan kita selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh santri kelas 1 Aliyah Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini. Langsung saja kita panggilkan Akhina Fillah Ananda Muslim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله
إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Muslim yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga beliau yang membacanya dan kita semua yang mendengarnya mendapatkan pahala serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut kepada kegiatan kita selanjutnya, yaitu acara muhadharah atau ceramah singkat yang akan dibawakan oleh 3 orang santri. Langsung saja kita panggilkan penceramah kita yang pertama dari kelas 2 Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini. Langsung saja kita panggilkan akhina fillah Muhammad Hidayat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sebelum anak dimulai nih, anak ada yang itu dulu nah. Yang apa tuh namanya? Yang mau disampaikan dulu. Anak ada yang disampaikan dulu. Sebenarnya lah ulun nih hari ini pengen maju lah, tapi namanya jadwal ulun lah, lama maju ayo ulun. Lah, betul loh. Lah. Sabar lu, apa lagi lah? Hah? Satu. Aduh. Lupa nah. Hah? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Ansor yang mulia ini. Apa lagi ya? Salawat serta salam kada lupa juga kita tuahkan kepada baginda besar kita dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau dan sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Dan yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kokoh Nugraha, dan yang ulun hormati pula dan ulun muliakan Guru Mujibur Rahman. Iya kah? Nah. Iya kah? Nah, sebelum dimulai ceramahnya ulun bertakun dulu. Ada yang masih ingat kah kemarin ceramah ulun kemarin apa? Apa? Kada ada salah, wah sembarangan ini. Ada yang ingat kah kemarin ceramah apa? Itu yang pertama. Yang kedua. Lainnya sembarangan ini. Wow. Nah, kemarin tuh yang kedua tuh lah rasanya ceramah tentang
adab memilih kawan. Nah, kali ini ulun hendak berceramah tentang apa coba? Lupa nah. Asyik lupa lagi. Lupa. Sabar dulu. Adab memilih. Nah, adab memilih kawan sebelum bepergian. Nah, ada. Wah, tengang ini. Ya lah. Astagfirullah. Apa ya? Ais lupa ya. Ais coba. Ais lupa ya. Udah kayaknya sampai sini aja karena ulun ada sedikit lupa, jadi udah sampai sini saja yang bisa ulun sampaikan. Sisanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Hidayat yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga kita yang mendengarkannya bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan tadi. Baik, langsung saja kita lanjut kepada penceramah kita selanjutnya dari kelas 3 Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al Husaini. Langsung saja kita panggilkan akhi nafillah Ananda Muhammad Fajar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik beserta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di acara muhadarah ini di masjid yang mulia lagi penuh barakah ini. Salawat beserta salam tak lupa juga terus kita curahkan kepada baginda besar kita, pemimpin kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati lagi ulun muliakan muallim Guru Ahmad Maulana Yusuf dan muallim Guru Kokoh Nugraha Ramdana. Dan yang ulun hormati lagi ulun muliakan pula muallim Guru Mujibur Rahman dan para santri-santri Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al Husaini ini yang ganteng-ganteng dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya ulun di sini hendak berceramah singkat tentang mencintai dunia. Di dalam kitab Risalatul Muzakarah ada satu sabda Nabi yang berbunyi hubbud dunya ra'su kulli khotiatin.
yang artinya mencintai dunia itu adalah pemimpin dari seluruh kesalahan ataupun dosa. Jadi orang yang mencintai dunia ini dia bakal terjerumus masuk ke dalam kenikmatan-kenikmatan dunia yang bersifat sementara. Dan dia meninggalkan semua perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang di dalam syariat Islam itu hukumnya wajib. Dia memilih meninggalkan sholatnya demi mengincar kenikmatan dunia yang tidak dibawa ke akhirat nanti. Ada juga takrif tentang dunia. Takrifnya ialah ma siwallah, sesuatu yang bukan tentang Allah itu ialah dunia. Nah, ini sudah banyak terjadi di zaman kita sekarang. Salah satunya ialah pergaulan. Pergaulan ini ada terbagi 2. Salah satunya ialah yang pertama, kita bergaul dengan orang-orang yang pintar. Otomatis kita bisa mendekatkan diri atau malahan mengenal Allah lebih banyak. Dan yang kedua, kita berkawan dengan orang-orang yang nakal. Dan orang-orang yang nakal ini bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sabda Nabi yang bertajuk seperti ini. Seseorang yang apabila ia berkawan dengan orang penjual parfum, maka ia bakal terikut juga harum. Kan sudah belajar tadi subuh tadi. Ingatkah? Syukur alhamdulillah masih ingat. Berarti ingatannya kuat. Alhamdulillah. Dan juga apabila seseorang ini bergaul dengan orang yang tidak baik, dia bakal terikut juga dalam keburukan. Kalau kasus pergaulan yang keburukan ini sudah banyak sudah terjadi di luar sana. Bahkan di negara kita Indonesia sudah banyak. Salah satunya tahu sendiri. Yang itu contohnya kalau usah ulun contohkan, pian tahu sendiri. Kasus-kasus di Indonesia ini apa aja. Nah, orang yang pergaulannya seperti itu, otomatis mereka hanya mengincar kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan dunia ini bersifat hadis, yang artinya baru. Sesuatu yang baru itu pasti bakal lenyap dengan kehendak Allah. Maka dari itu, kita di sini, di dunia ini dilahirkan sebenarnya untuk beribadah. Tapi orang salah memahami dan malah membuat dirinya ini terjerumus dalam kesesatan, yaitu mencintai dunia. Nauzubillah. Jangan seperti itu, karena
perbuatan yang kayak gitu tuh kada disukai Allah. Makanya kita di sini dilahirkan untuk membanyaki amal-amal ibadah kita. Makanya setiap kita masuk sekolah itu pasti ditanyai guru kita, niat ikam apa masuk sini? Hendak merubah diri kah atau hendak apa? Kalau hendak berkelahian kada usah masuk sini. Tapi niat kita di sini ini baik-baik aja, hendak merubah diri. Makanya kita di sini berkawan yang sama orang alim-alim seberatan nih nah. Muhanya cerah-cerah. Apalagi yang ceramah semalam tuh. Yang tentang apa? Salat ya kemarin tuh. Wah, itu alim, minta ampun tuh. Dan manusia ini juga sama sifatnya seperti dunia, yaitu hadis. Yang sudah ulun kasih tahu tadi, hadis itu ialah baru. Jadi kita di sini pasti bakal mati dan kembali ke sisi yang maha kuasa. Salah nih. Kira Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Mungkin segini aja ceramah ulun lah. Jadi pesan yang bisa dipetik dari ceramah ulun ini, pintar-pintar dalam memilih pergaulan. Karena dari pergaulan itulah engkau bisa berubah. Yang awalnya tidak tahu apa-apa jadi tahu. Yang awalnya baik tiba-tiba jadi buruk. Contohnya sudah banyak di negeri kita juga ada, di negeri lain juga ada. Dan juga kita nih mencintai dunia ini sebenarnya boleh, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di sini sholat itu tuh supaya menjauhkan kita dari mencintai dunia. Dah dari segini aja yang ulun bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pian-pian nih dapat mengambil manfaat dari ceramah ulun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Fajar. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaat dan bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjut ke penceramah kita yang terakhir dari kelas 1 Aliyah Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini. Kita panggilkan akhina fillah Muhammad Fathur Rizki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tes 1 2 tes. Mic-nya harus dites dulunya. Kena bila ka ditesnya kena ya kayak beatbox kayak dulu ka Muslim ceramah tuh nang hong 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 gitu. Karena apa ujar guru Wahyu dulu, mic itu ruhnya besair, ruhnya bepandir. Jadi bila percuma mun suara bagus tapi bila mic-nya kada baik jiwa kayak itu nah. Bujur kada?
Bagus benar tadi Fajar menyampaikan tentang hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Ujarlah. Tadi mantap juga ampun Dayat tadi. Belajar lagi lah, belajar. Tujuan ulun berceramah nih banyak. Di antaranya hendak menyaingi kaum muslim ceramah semalam. Harap benar semalam sih 25 menit lawas benar ceramahnya. Ulun kada hendak kalah juga. Insyaallah setengah jam lebih sedikit lah. Kan persaingan kebaikan itu kada apa-apa. Ujar Allah Ta'ala itu apa? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi kalau kita bersaing dalam kebaikan itu kada apa-apa. Bahkan ulama bahari itu ada siapa syair Ibnu Malik kah? Apa bunyinya tuh? Wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Yang kita syahid di sini fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Makna syairnya tuh, syairku ini nah Alfiyah Ibnu Malik ini lebih unggul daripada syair Ampun Ibnu Mu'ti. Sama juga kita nih kalau bersaing dalam kebaikan tuh kada apa-apa. Nang kada boleh itu contohnya misalnya nih, siapa mau hafina sangar nih? Oh Dayat mengeluarkan jurus wajahnya aja. Nah kayak itu nah. Tapi ada lagi yang lebih hebat di sampingnya Fajar. Ini Fajarnya nah. Ini sekali takurihing kik ya. Jangankan Dayat sepondokan takutan. Membahas tentang persaingan nih, ulun teringat kisah ada abah lawan anak. Ujar anaknya, bah di Samarinda nih uyuh benar bahaya. Coba pian lihat di Jepang ya, masuk plastik diproses keluar ember. Di Amerika harap lagi bahaya, masuk besi diproses keluar mobil. Di Cina harap lagi bahaya, masuk galon diproses keluar tandon. Ujar abahnya, ikam kada tahu Samarinda di Indonesia ini lebih hard lagi ya. Apa kehebatannya bah ya? Teman. Apa kehebatannya bah jadi Samarinda ini aja? Coba ikam lihat aja, bila mama abah ikam masuk dalam kamar diproses keluar ikam ya. Sama persaingan apa dulu tuh terjadinya Isra Mi'raj Nabi, persaingan antara bumi dan langit. Berbangga-banggaan, ujar bumi ngit-ngit ya. Apa mi ya? Aku ini lebih hebat daripada ikam langit ya. Ujar langit, apa kehebatan ikam wahai bumi ya? Ujar bumi, aku berisi pepohonan ya, berisi gunung ya, berisi lelautan ya, banyak ya. Ujar langit, aku gin berisi juga ya, keindahan ya. Aku berisi bintang-bintang, berisi planet-planet ya, banyak pokoknya ya. Ujar bumi, aku ada lagi yang lebih hebatnya. Aku berisi satu bangunan yang mana semua orang berkumpul beribadah di situ, yaitu Ka'bah Baitullah. Ujar langit, aku gin berisi juga yang mana penduduk langit semuanya beribadah di situ seperti malaikat, yaitu namanya Baitul Ma'mur. Ujar bumi, tapi ada satu orang, satu makhluk yang tidak bisa engkau kalahkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Andaknya di bumi, kemudian langit menangis, si langit kik menangis singa.
ujar langit mengadu nyawa Allah Ta'ala, ya Allah angkatkan Nabi Muhammad ke langit, injak langitku ini ya. Kemudian Nabi Muhammad dimi'rajkan, diangkat ke langit. Maka pas hendak naik ke langit tuh Nabi Muhammad tuh memacul sandal, kemudian ditegur Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, hai Muhammad, pasang, jangan dipacul sandal ikam. Sesungguhnya langitku ini hendak diinjak-injak lawan sandal ikam. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa apa? Ke bukit apa? Bukit ya, bukit biru aja. Bukit Tursina. Jar Allah Ta'ala, ikhla'na alaika, pacul sandal ikam ja. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Sebelum ulun memasuki ceramah ulun akan membawakan dua buting pantun. Bagi yang mendengarkannya, insya Allah nanti di akhirat Nabi yang akan menuntun sampai ke surganya Allah yang Maha Pengampun. Kucing kurus mandi di papan, papannya si kayu jati. Kembali lagi dengan ulun yang tampan, sang lelaki idaman hati. Sebuting lagi, ke pasar minggu menukar hampalam, ditukar sekalinya hampalamnya behulat. Seperti biasa ulun awali dengan ucapan salam, hendaknya jawab dengan nyaring dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matis sihhati wal afiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Hanya kepada Dialah kita patut bersyukur atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita yang tiada terukur. Akan tetapi bagi orang yang kufur, maka akan mendapatkan siksa di alam kubur. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita, yaitu kepada Nabi yang fasih dalam bertutur, yang semangatnya tidak pernah gugur agar agama Islam tidak lenyap dan hancur, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Serta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, Al-Mukarram wal Muhtaram Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan yang ulun hormati lagi Guru Kokoh Nugraha Ramdana, dan yang ulun muliakan lagi Al-Muallim Guru Mujibur Rahman. Mudah-mudahan guru-guru kita semua di sini disehatkan lawan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Wabil khusus ulun minta doa semuanya guru kita tercinta Guru Muhammad Husaini. Sidin semalam ada terdapat musibah, yaitu kecelakaan. Sidin sudah mengajar, cuman masih belum pulih sempurna kesembuhan Sidin. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Guru Muhammad Husaini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nak ganti mic sumat. Pinanu mic-nya. Pada kesempatan ini ulun akan berceramah tentang
ujian para penuntut ilmu. Kaum muslim semalam sudah menjelaskan tentang thalabul ilmi, tentang menuntut ilmu. Karena sidin sudah kepanjangan, jadi onak melanjutkan sidin tentang ujiannya belum lagi. Ini menurut versi ulun aja nih ujiannya nih. Ujian menurut versi ulun itu ada 3. Yang pertama ekonomi, yang kedua wanita, yang ketiga kematian orang tua. Jangan tawa. Yang pertama tadi ekonomi. Contohnya misalnya orang kaya, inya diberi lawan Allah Ta'ala segala kenikmatan, nikmat rumah harat, mobil Alphard, motor harat, bini 4. Diberi segala kenikmatan Allah Ta'ala, apa ujiannya? Apakah hanya tuh mampu untuk bersyukur bahwa apakah hanya tuh mampu untuk ingat bahwa segala kenikmatan yang ia rasakan itu datangnya asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hanya tuh mau bersyukur bahwa segala kenikmatan yang ia rasakan itu adalah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misalnya ada buah nikam dijinguk misalnya seminggu sekali diberi duit kuitannya 500.000 seminggu misalnya aja. Cara bersyukurnya kayak apa? Ujar Guru Wahyu pas malam tuh pas kita belajar Tanbihul Mughtarin sore, dari sini cara bersyukurnya kita beri kawan sedikit biar 10.000 kada cukup kalau kita mengucap cuman alhamdulillah ya kada cukup, kecuali kita beri juga kawan. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jikalau engkau bersyukur atas segala nikmat yang kuberi, Allah berjanji la azidannakum, maka aku tambah, ujar Allah Ta'ala nikmatnya. Jadi bila bukan ikam bersyukur 500.000 misalnya dijingok kuitan seminggu 500.000, kini bisa bertambah 1 juta misalnya seminggu, auto CEO ya. Akan tetapi wala in kafartum, jikalau kalian kufur atas nikmatku, ujar Allah Ta'ala, inna adzabil syadid, ingat ujar Allah Ta'ala azabku sangat pedih. Kayak awal ulun tadi itu apa, bila kufur maka akan mendapatkan siksa di alam kubur. Jadi hati-hati bila buan pian dapat duit kada bersyukur, kufur bisa disiksa kena. Tujuan ulun ceramah ini kan juga sagan nasihati ulun juga kayak itu nah. Kayak Dika semalam juga kan pas malam Sabtu ya. Tujuan ulun muzakaratul ilmiah ini aja untuk menasihati ulun diri sendiri. Kemudian contoh orang yang miskin apa? Misalnya ia tuh diberi kesusahan, diberi kesempitan, diberi rumah seadanya aja, gubuk misalnya. Habis itu hutangnya banyak, habis itu pokoknya banyak lahnya, sempit hidupnya. Apa ujiannya dari Allah Ta'ala? Apakah hanya tuh mampu bersabar atas segala atas segala ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ujar Allah Ta'ala, innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Lanjut yang kedua yaitu wanita. Ujian para wanita ini ujian para penuntut ilmu ini lebih ke wanita. Jadi hati-hati kalau misalnya sawat kenal lawan bebinian, hati-hati dihindari. Ulun dapat kaidah dari kaum muslim ya. Ini awalnya memang berkawanan, tapi lawas-kelawasan akhirnya pacaran ya. Ujar kaum muslim gitu. Alhamdulillah ternasihati juga semalam. Enggak, maksudnya tuh lain itu, ya Allah. Ini ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Orang kan ingat lagi apa imam siapa itu yang mengatakan,
Bunyinya tuh kayak ini. Man jalasa ma'an nisa zadahullahu jahla wasyahwah. Barang siapa yang jalasa, apa jalasa artinya? Duduk, bisa juga diartikan bergaul atau kenal lebih dekat atau apa istilah zaman sekarang nih, just friend kah? Ya. Tuh. Ma'an nisa terhadap babinian zadahullahu jahla wasyahwah. Niscaya Allah akan menambahkan kebodohan dan syahwat kepadanya. Contoh Allah menambahkan kebodohan apa? Misalnya ini bahar ranking 1 terus. Ranking 1 terus bahari. Habis itu lawas kelawasan tiba-tiba jauh para ranking terakhir misalnya. Itu bisa jadi inya ada sawat kenal lawan binian atau apa. Inya kalau sudah sawat kenal lawan binian tuh bisa gila. Ingatlah Bang Pian kisah dongeng Kois dan Laila. Taulah? Kois, masa ndak tahu? Kois itu kan sampai digelari Majnun, orang gila karena terlalu cinta lawan si Laila. Padahal Laila tuh orangnya hirang kayak bungas, tapi nya cinta benar. Tuh, karena belum pian ada aja di Shopee itu tukar aja bukunya. Ada aja berapa harganya som tuh? Karena tagih lah. Kemudian yang ketiga kematian orang tua. Orang tua nih sudah lapah mencari duit kesan kita. Jangan sampai kita nih apa namanya tuh mau ulah sidin menangis tak kasarnya tuh nah. Bila liburan jangan berjalanan terus. Ingat lihati kuitan tuh nah ada tapasan kah, tapasakan. Ada basuhan piring, basuhakan. Kayak itu jangan berjalanan terus karena bila berjalanan tuh bisa sarik kena maikam bahkan bisa menangis. Koler hendak panjang lebar hendak ulun jelasakan kayak itu kena habis sam nangis di tempat kena ulun apa yolah lihat lagi nah. Kena kayak kamu muslim pulang semalam kena mentes saja ya padahal sudah bujur diingat aja orangnya. Kalau mentes saja semalam ini mentes saja aja. Wan ingat ya padahal sudah diingat aja orangnya. Jangan tawakan. Habis apa tempelengnya aku kena. Ujar mama, nak tukarakan uyah. Langsung tukarakan. Jangan hadangi dulu mak ya 5 menit ya. Bila abah aja menyuruh nak ya gani abah nah manukang ya. Ya kada waslah. Bila abah tuh nak gani abah betukang gani dah usai. Sian abah lapah sudah membangun pondok nih bila kada ada sidin kan. Wah. Jangan sesuai janji ulun 30 menit Dion tadi. Jangan bila mama menyuruh nak parakan uyah ya. Kan kayak itu kada boleh gitu nah. Ujar Allah Ta'ala apa? Fala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau mengatakan ceh kepada kedua orang tua. Ceh aja kada boleh lah apalagi sampai memukul misalnya, mau ulah sedih menangis misalnya jangan. Apa balasan kita terhadap kedua orang tua? Orang tua sudah lapah-lapah mencariakan, mengongkosiakan gasan kita, membayarkan SPP gasan kita, menukarkan kitab gasan kita. Masa kita kecewakan sidin, bahagiakan sidin. Ada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Ini bukti Nabi Ismail saking berbaktinya kepada abahnya. Ujar Nabi Ibrahim, "Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, ini ara fil manam, sungguh aku malam tadi itu bermimpi, anni adzbahuka, Allah Ta'ala tuh menyuruh aku untuk menyembelihmu sebagai kurban. Fanzur madza tara," ujar bahasa kita tuh, bagaimana pendapatmu? Ujar Nabi Ismail, "Ya abati, wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, mumpung pian tu menepati ulun, insyaallah ulun termasuk orang-orang yang sabar." Itu bukti kecintaan, bukti bakti kepada Nabi Ibrahim. Bakti lawan orang tua, bakti juga lawan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga terus, dipanjangkan umurnya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sudah sampai di sini ceramah ulun pada malam hari ini. Kesimpulannya sudah tahu dah pian. Jadi langsung aja, mari kita sama-sama menadahkan kedua tangan kita. Marilah kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita disehatkan dan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin amin Allahumma amin. Sebelum ulun tutup, ulun ada membawakan pantun lagi. Bila ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Bila ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Bila apa ya? Nah, bila ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Bila dapat bini bujang, kawa dikawini. Satu lagi. Sebuting lagi. Apa yolah? Sabar. Ini sudah membawakan pantun ini sebelum pas ceramah-ceramah bahari. Buah durian, buah duku, cukup sekian, I love you. Salting Rafael, saltingnya Rapel, namanya kamu Rapelo. Tahu. Jangan. Sudah. Ulun kedingat lagi ulun kada mengonsep Jadi kedingat lagi ceramah nih, apa saya di pikiran tuh. Mungkin sampai sini saja, sudah 30 menitan kalau udahlah. Sudah. Masa belum? Jangan, sudahin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Memang banyak benar ulun salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Fathur Rizki yang telah membawakan ceramahnya. Semoga kita yang mendengarkan dan menyimak apa yang Sidin sampaikan tadi bisa mendapatkan manfaat serta mengamalkan dari apa yang Sidin sampaikan tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut kepada kegiatan kita selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin
oleh qori kita Ananda Muslim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. الله علما نافعا بارك في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شخرة الموت وزادة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا إخلاص في طلب العلم وفي نصره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Baik, dengan berakhirnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Ananda Muslim tadi, maka berakhirlah acara kegiatan kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ulun selaku MC pada malam hari ini mengucapkan ribuan maaf apabila ada tersalah yang disengaja maupun tidak disengaja. Ulun banyak-banyak minta maaf. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum